Di zaman ini, pemimpin itu tampil secara populis. Salah satu contohnya misalnya adalah Donald Trump dengan joget-jogetnya. Dia punya ciri khas dengan pakai jas seperti itu. Lalu kemudian dia bicara begitu eratik dan one man show. Lalu kamera menyapa mereka. Populer deh. Masyarakat terbelah dua. Tapi apakah mereka memecahkan persoalan? Persoalan-persoalan yang diangkat adalah persoalan-persoalan populis yang membuat rakyatnya senang, tetapi itu seperti seperti paracetamol. Kalau orang sakit kepala langsung kemudian disembuhkan di situ dan orang happy. Tapi fakta di belakangnya, apakah rakyat bahagia? Apakah persoalan-persoalan selesai? Untuk itulah saya ajak seorang wali kota yang biasa bekerja sebagai artis, menjadi MC, penyiar radio, tahu keadaan lapangan, tetapi kemudian dia terpilih sebagai wali kota dan hari ini dia bercerita kepada kita. Apa kisah di balik itu semua? Ketika yang lain menuntut populisme dan kemudian dia dituntut untuk tampil dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang populer, tapi dia bilang gak ada. Lalu kemudian dia membersihkan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Seperti apa? Mari kita ikuti episode Intrik kali ini dalam salah satu percakapan kita tentang hal-hal di balik layar. Stay relevant. Selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih. Om Farhan. Bagus sekali, saya terakhir 2017 kesini belum ada ini ya. Belum ya, ini belum. Ini baru setahun lalu. Waduh Pak, Bapak maju sekali Pak. Hebat Pak. Sama seperti pemilihannya Farhan baru dilantik tahun lalu. Anda dulunya adalah penyiar radio, terus kemudian memimpin Bandung, setahun kita nggak dengar. Kita pengen dong lihat itu kota itu indah, pohon tumbang di mana-mana, kemudian jalanan lebih bagus lagi gitu ya. Tapi Anda mengatakan nggak ada, tapi kemudian Anda ingin bercerita tentang hal-hal di balik itu. Apa Farhan? Jadi hal pertama yang mengagetkan saya adalah fakta bahwa tiba-tiba rapor kita itu nggak bagus. Pertumbuhan ekonomi 2024 hanya 4,99%. Ya, kemudian juga prevalensi stunting di Kota Bandung itu di atas 20%. Oh, tinggi ya? Betul. Untuk sebuah kota besar. Iya. Yang pendapatannya lumayan sebetulnya. Tinggi Pak pendapatannya. Tinggi, ya. Kemudian pada saat bersamaan TBC-nya itu angkanya sampai 18.000. 18.000 pengidap TBC. Dari berapa penduduk itu? Dari 2,6. Itu tinggi Pak. Tinggi, se-Indonesia tinggi. Buat kota ya? Buat kota yang sesejahtera kota Bandung itu tinggi sekali. Gini rasio 0,44. Nggak bercanda ini. Padahal wush lewat situ. Betul sekali. Dan saya juga menemukan fakta bahwa, dan ini faktanya menakutkan, hampir sepertiga perumahan pemukiman di kota Bandung itu tidak memiliki septic tank. Jadi masih terjun bebas istilah kita namanya. Kita biasa jajan pasar di Bandung, biasa jajan di pinggir-pinggir. Makanya saya curiga, belum saya tes tapi ada dua hal yang ingin saya lakukan sekarang ini. Melakukan pengujian kandungan bakteri E. coli di air baku di kota Bandung. Selama ini belum pernah dicoba. Karena saya juga menemukan fakta Curug Dago yang merupakan salah satu sumber air baku di kota Bandung, itu sekarang baunya udah gak enak. Nah, ini yang kemudian memicu kita untuk berkata, sebelum kita beresin Jalan Dago menjadi jalan yang indah, jalan besar menjadi jalan yang indah, mari kita masuk ke pemukiman-pemukiman di kota Bandung yang jauh dari indah. Nah, tetapi dari situ kita akan menggali lagi nanti. Siapakah di antara orang-orang yang tinggal di perkampungan-perkampungan yang mungkin tidak indah ini, ada outliers. Nah, ini yang mesti kita cari. Outliers itu artinya ada orang yang mempunyai tempat yang bagus, sebaliknya begitu daripada rata-rata yang menonjol. Betul. Padahal mereka tinggal di sebuah lingkungan yang harusnya tidak bisa sebagus itu. Nah, ini yang sedang kita cari lalu kita duplikasi. Cuman, kenapa Anda berpikir outliers? Karena saya butuh mereka untuk menjadi motor saya. Saya butuh mereka untuk menjadi yang menyalurkan si virus perubahan ini. Harus. Mereka tidak boleh terisolasi asik sendiri. Ini belajar dari tipping point. Sedikit Pak. Malcolm Gladwell itu ya agak lumayan lah. Gitu. Walaupun dia bilang teori dia koreksi dulu kan. Teori pecah kaca itu. Broken window. Broken window itu. Nah, tetapi kemudian saya memang melihat bahwa kota Bandung ini adalah sebuah kota yang
Satu-satunya sumber daya yang kita miliki adalah manusia. Buktinya apa? Kalau Anda datang ke berbagai macam event seni, atau Anda lihat banyak orang yang tampil sebagai orang-orang kreatif, itu pasti punya akar di Bandung. Jadinya di luar. Hampir semua ini tokoh-tokoh seni, musik, dan sebagainya itu dari teman-teman Bandung, bilang, kita kembalikan mereka dan kita bikin saingannya art joke, ya kan? Saya bilang, enggak, logika Messi. Lionel Messi pernah nggak main di klub Argentina? Enggak, Pak. Dia hebatnya di Spanyol. Lalu sekarang pensiunnya berjaya di Miami. Tidak pernah dia main di Boca Juniors atau di Libertadores, di mana nggak pernah. Tetapi ketika dia diminta untuk membela negaranya, habis-habisan dia juara Amerika Latin dan juara dunia. Nah, sumber daya manusia di Kota Bandung itu kita didik sedemikian rupa di Kota Bandung menjadi orang-orang hebat. Kalau perlu datangin orang luar, jadi orang hebat di Kota Bandung. Kemudian jadi benerannya di mana? Bisa di mana aja. Jadi ada dua nih outliers yang di dalam. Sama outliers yang di luar. Yang di luar. Nah, ini yang perantau-perantau ini. Para perantau ini. Nah, mereka nanti yang akan membangun Kota Bandung menjadi suatu kota yang narasinya kan gini. Selalu ada yang dirindukan dari Kota Bandung. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita bawa ke Kota Bandung dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusianya. Tapi pada saat bersamaan sumber kehidupan di Kota Bandung yang mesti kita perbaiki. Sebentar, kalau kita lihat dulu di Bandung ya, berarti selama ini yang dibangun sebelum-sebelumnya itu gimmick semua dong kalau begitu. Ini maaf ya, saya bukan membandingkan dengan sebelumnya. Tapi kan sebelumnya itu yang dibangun taman, ya tempat pertemuan kaum jomblo, ya kemudian bikin yang indah-indah, begitu ya, ornamen-ornamen besar dan sebagainya. Tapi belum menyentuh sampai ke bawah. Enggak 100%, karena memang datanya is ugly. Farhan ngambil data dari mana? Jadi pada bulan April, saya bilang, ayo kita bikin program yang menyentuh masyarakat. Maka sebagai seorang politisi, tipikal politisi, ya udah kita bagi-bagi sembako aja. Kita belusukan aja. Itu pikiran politisi seperti itu ya? Ya pasti semua politisi seperti itu. Karena dia ingin terpilih lagi. Betul, dia popularitas, terkenal, janji politik, begitu. Pak, janji politik Bapak di sini bikin sekolah. Nggak mungkin nggak ada anggarannya. Jadi gimana dong? Kasih sembako. Gitu aja udah. Jadi sembako itu betul-betul kayak gitu. Tetapi kemudian mulai nih terjadi cuaca ekstrim di Bandung. Banjir di mana-mana. Betul itu. Saya nggak ngerti kenapa ya. Ada beberapa sekolah SD yang bahkan dia kalau lagi hujan itu Pak, anak-anak nggak ada yang sekolah Pak, karena pasti banjir Pak. Pasti banjir. Kan nggak adil menurut saya. Nah, sementara daerah-daerah yang udah dibagus-bagusin ya bagus aja. Saya identifikasi ada 17 ruas jalan yang paling banyak perhatian dari orang-orang. 17 ruas jalan ini yang sering kita lihat tentang betapa indahnya Bandung di sosial media. Sementara itu, masih ada sekitar 900 km ruas jalan yang belum tersentuh. Masih ada 1.596 RW yang belum kelihatan tingkat kesejahteraannya seperti apa. Biasanya padat pemukimannya, sangat. Jalannya kecil, ada banyak gang, rumahnya kecil-kecil, dihuni oleh banyak orang, terus kemudian sanitasinya tidak ada itu. Terus kemudian ada saluran got-gotnya kecil-kecil begitu. Kalaupun ada, comberan banyak. Sampah apalagi bertebaran. Wah, luar biasa. Jadi saya mulai dengan data sampah dulu. Saya pengen tahu dong, kita kan punya kawasan bebas sampah. Saya bilang, punya Pak, kampung bebas sampah itu per RW hitungannya. Oke, berapa banyak sampah per hari yang dikelola? 45 ton per hari. Oke. Ada berapa RW? Ada 500 RW kurang lebih. Dari 1.596 RW. Mengelola 45 ton sampah per hari. Oh, oke juga nih, saya bilang. Ayo, kalau kita bisa tambah 2/3-nya lagi, berarti kita bisa mengolah hampir 150 ton sampah per hari. Wah, keren ini, saya bilang. Coba ditambah. Nah, perlu tambahan anggaran, Pak? Ya, kita bikinlah anggarannya. Fiskal Kota Bandung, saya sangat bersyukur fiskal kita bagus, Pak. Nah, maka saya datang ke RW-RW ini. Mulai 22 September saya turun ke RW. Kenapa? Karena dari bulan April saya lakukan yang namanya sensus di setiap RW. Laci RW namanya. Layanan catatan informasi RW. Setiap RT, RW itu mesti ngasih data. Oh, jadi ini Farhan menggunakan data dari RW-RW? Ya, mereka ngelapor. Mereka isi jadi sendiri. saya kasih kuesioner. Misalnya apa? Pertanyaannya apa? Misalnya? Ada berapa banyak kamar kos-kosan di RW Anda? Oke. Ya, harus Pak. Gitu. Iya. Ada, kalau kepala keluarga lain sudah, ada berapa anak yatim, ada berapa lansia terlantar. Itu kan butuh kejujuran, karena ukurannya lumayan subjektif Pak. Terlantar di satu RW belum tentu terlantar di RW yang lain.
Nah, itu dapat semuanya. Nah, Termasuk yang tadi tuh ada berapa toilet di setiap rumah. ada berapa rumah yang tidak punya septic tank. Itu yakin mereka jujur tuh. Nah, kita verifikasi, Pak. Nah, jadi setelah Dan setahun Anda ini seminggu sekali ngantor di kelurahan atau di dari mana? Senin sampai Jumat ada yang ngantor di kelurahannya. Jadi saya biasanya dari jam 9 sampai jam 12 ngantor di kelurahan, kumpulin semua ketua RW, mereka semua komplain ke saya. Saya catat macam-macam. Pak, kenapa lampu jalan di kampung kita nggak nyala? Pak, kenapa jalan di rumah saya nggak pernah dibenerin? Pak, kompleks saya ini Pak dari sejak berdiri sampai sekarang Pak banjir terus Pak gitu. Nah itu permasalahan itu kita dalami sama-sama karena banyak sekali permasalahan itu terjadi karena apa? Istilahnya kalau saya mau jahat bilang gini, ya salah sendiri. Gitu. Contoh gini, ada perumahan, nih ya, klaster bagus Pak, tapi banjir melulu. Terus jalannya nggak dibenerin sama pemerintah. Mereka protes, pemerintah nggak perhatian sama kita. Padahal ada ketentuan. Developer, begitu dia sudah serah terima bangunan, maka dia harus lapor ke pemerintah untuk mengatakan, ini prasarana dan sarana serta utilitas dari kompleks yang saya persembahkan kepada Anda, minimal 20% dari luasan. Nggak nyampe 20% Pak, jadi dia nggak lapor, kabur dia. Akibatnya apa? Pemerintah nggak bisa turun Pak. Karena nggak ada serah terima juga. Nggak ada. Jadi masalah administrasi hal seperti itu jadi sangat penting. Dan pemerintah bekerja atas asas formalitas selama ini. Betul. Memang harus begitu. Karena kalau nggak melanggar hukum. Saya sih itu aja dulu. Kemudian, istri saya sering keliling kan. Sering keliling juga. Menemukan fakta bahwa... Pakai pakaian gaya noni Belanda begitu? Kan biar different dong. Apa-apa dong. Pak, beda pulau Pak. Pak, beda pulau Pak. Jadi istri saya, karena dia punya perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, dia menemukan banyak sekali individu dewasa berkebutuhan khusus yang nggak punya KTP. Oh, nggak punya NIK. Nggak punya NIK. Jadi banyak dan ODGJ. Belum lagi lansia terlantar. Ya. Lansia terlantar itu banyak kasusnya. Jadi sepasang suami istri miskin punya anak 3, miskin juga. Tiga-tiganya merantau, nggak pernah bisa ngurus orang tuanya lagi. Suaminya meninggal, maka tinggal satu orang tak berdaya. NIK pun nggak ada. Nah, maka kalau mereka nggak punya NIK, bansos nggak mungkin masuk. Padahal mereka harusnya yang mendapatkan. Betul. Itu miskin banget itu. Betul. Maka dilakukanlah identifikasi gitu. Lah, terus orang nanya, akte kelahiran dari mana? Teknologi Pak. Kota Bandung itu punya teknologi retina mata, di scan. Retina matanya ketahuan lahir di mana. Hebat gak? Bisa begitu? We have the technology. Jadi tinggal datang, ditenangin arwahnya, tenangin dulu, baru di scan. Butuh waktu beberapa jam dan beberapa hari, di scan. Ketahuan datanya. Oh dia pernah lahir di sini, dicek. Itu dengan catatan kalau sebelumnya sudah pernah ada data. Hampir pasti ada data, karena si ibunya ini nggak mungkin seperti di Papua yang melahirkan hanya ditemani oleh binatang peliharaan itu, nggak mungkin kalau di Kota Bandung. Ketahuan, berdasarkan data itulah maka kita buatkan akte kelahiran, kita buatkan juga kartu keluarga, kita buatkan juga NIK. Maka pada saat itulah dia terima bantuan. Nah, hal-hal seperti itu kita Breakthrough perlu dilakukan. satu-satu. Tadi disebutkan soal septic tank gitu ya. Dari mana Anda bisa verifikasi kejadian apa yang menarik pada saat keliling kampung itu? Jadi tanggal 29 Agustus dan 30 Agustus terjadi kerusuhan besar di seluruh Indonesia. Kota Bandung juga mengalami hal yang sama. Yang gara-gara tukang ojek ditabrak itu. Betul, di sini tanggal 28 Agustus di Jakarta. Maka kemudian saya berpikir keras tuh pada tanggal 29 Agustus malam itu. Besok pagi tanggal 30 saya mesti memberikan respon. Respon apa yang bisa kita berikan? Gak mungkin operasi Pak. Kita bukan militer, kita bukan polisi. Maka saya ingat ada satu kalimat yang terkenal sekali namanya siskamling. Maka tanggal 30 Agustus pagi saya canangkan, Kota Bandung menjadi kota siskamling. Maka saya keliling kampung memastikan bahwa pertahanan setiap wilayah itu harus dilakukan oleh warga. Maka keluarlah istilah warga jaga warga. Warga jaga warga ini berkembang terus di 30 kecamatan ini. Dari situ terpiculah saya. Kalau data yang saya punya saya cocokkan, saya verifikasi, kira-kira mereka menyangkal apa menerima ya? Saya pengen tahu nih. Maka sejak tanggal 1 September saya mulai berkantor di kelurahan. Di kelurahan, dengerin aspirasi. Tapi kan belum turun ke lapangan. Nah, 22 September saya turun ke lapangan. Oke. Disitulah ada penyangkalan, ada penerimaan. Tapi pada akhirnya kita kan negosiasi. Saya bilang, Pak RW ngaku aja ya. Kalau Pak RW ngaku, jalannya saya benerin. Jadi Pak ngaku Pak, udah saya benerin jalannya. Gitu Pak. Hal itu tuh terjadi. Dari situlah kita tahu jadinya ada beberapa masalah. Termasuk perilaku yang saya kaget sekali adalah perilaku soal sampah. Ada seorang RW, ketika saya bilang, yuk RW ini bagus ya, ada yang kawasan bebas sampah, nanti gini-gini, udah konsepnya dari laporan saya terima bagus gitu. Ada RW yang bilang gini, ah Pak berat kayak gituan Pak. Udahlah, pokoknya kan saya
udah bayar iuran. Ya, Pokoknya sampah keluar ya dari RW saya. berpikir simpel ya. Menurut saya itu salah. Hmm. Karena pada akhirnya nanti semua orang akan berpikir buanglah sampah pada tempatnya. Ketika saya tanya tempatnya di mana, terserah asal jangan di muka saya. Nah itu yang kemudian kita ubah-ubah. Nah itu banyak sekali kita lakukan perubahan-perubahan itu. Menguras tenaga saya dan energi semua pemerintahan kota ini. Sehingga 17 ruas jalan ini tidak terperhatikan sesuai harapan para wisatawan. Mereka pengennya yang jalur-jalur khusus. Betul. Saya lakukan perubahan anggaran. Nah, pada anggaran 2026 baru saya masukin revitalisasi 17 ruas jalan itu. Cukup 17 ruas jalan. Apa sih ciri khas orang Bandung kalau sarapan paginya apa mereka? Bubur, Pak. Oh, udah tahu juga tuh ya. Bubur ayam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bukan Bapak, di daerah tempat lain bubur ayam. kalau Bapak nggak percaya, Bapak cek ke BPS. BPS itu mengeluarkan data tingkat konsumsi makanan jadi di setiap kota. Bubur ayam adalah nomor 1 di Kota Bandung. Ini data BPS, Pak. Kota Bandung, konsumen bubur ayam nomor 1 se-Indonesia. Apalagi yang nomor 1 di Kota Bandung. Nah ini bahaya. Ya. Minuman manis dalam kemasan. Baik itu teh maupun soda. Nomor 1 warga Bandung. Itu mengakibatkan diabetes. Betul sekali. Maka saya cek ke hasil cek kesehatan gratis anak-anak sekolah SD sampai SMP. Walaupun angkanya kecil, tapi tren positif kegemukan dan obesitas di kalangan anak SD SMP itu positif terus trennya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan 30 tahun lagi nih, prevalensi degeneratif di Kota Bandung ini akan besar. Data-data begini yang kemudian kita olah menjadi sesuatu yang mau tidak mau memang membuat Kota Bandung dan warga Bandung ini harus menghadapi data yang pahit. Kita Data tidak pahit dan juga harus minum yang pahit-pahit juga ya, Ya. supaya tidak obesitas lagi ya, benar. tidak diabetes. Kira-kira Baik, begitu. ya. Farhan, di sini juga ada, saya punya ini nih, apa, Om, barista saya ya? manggilnya apa ya sekarang? Om Farhan atau masih atau Pak Lu naik mobil Pak Wali? kan? Om Farhan. Iya. Wawancara sama orang-orang ya, Ya. sama Prof juga ya. Apa aja boleh. Apa aja? Asal jangan kamu panggil saya sayang, saya sikat kamu. Tapi saya penasaran, kan sebagai pemimpin yang dulunya adalah public figure gitu ya, ada challenge khusus nggak sih atau ekspektasi khusus yang terasa gitu ketika kan sudah dikenal dulu baru kemudian memimpin? Atau ada hal yang nggak expect nggak? Ada dua sih. Satu dianggap remeh, artis bisa apa? Cuman jual tampang katanya. Iya, betul. Gitu ya. Kedua juga justru tuntutan dari internal. Jadi kalau artis bisa apa itu kan orang luar. Oh iya, oh I see. Tapi tim sukses itu malah gini, Bapak ini udah jadi artis tapi kok Bapak nggak berusaha populer? Itu tuh dua tantangan. Validasi. Betul, yang saya harus jaga, betul. Saya jaga, betul. Karena bagaimanapun juga, saya punya keyakinan begini, begitu kita dapat jabatan publik, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah kerja dulu. Memang nanti ada sebuah kewajiban yang membuat kita harus mengatakan pada masyarakat, wargaku sekalian, ini yang sudah kita lakukan, ini uang pajak yang sudah kita habiskan, ini pertanggungjawaban. Rencana ke depan kita akan bikin seperti ini. Itu memang harus. Sounds boring ya Pak? Boring. But I love boring leadership. Why? Boring leadership itu nggak terkenal. Kita berpikir loh untuk mencari tahu siapa orang populer di Singapura. Pertanyaan kita adalah, Singapura beres nggak? Beres banget. Beres banget. Tahun 1991, Singapura itu, sungai yang di depan Fullerton itu, masih seperti Ciliwung. 9 tahun kemudian, Lee Kuan Yew berenang di dalamnya. Tapi kan Tapi hidup di Singapura juga boring ya. Oh iya, sepi Pak. memang. Tapi Bersih sih, bersih. saya paling lama tahan 3 hari di Singapura, Pak. Abis itu nggak betah, Pak. Tetapi beres kan masalahnya. Beres. Tapi kan Gitu. sekarang era sosmed Pak, kesannya kalau nggak di-capture Iya, konten memang. tuh jadi kayak kemana Memang. nih? Jadi memang itu salah satu hal yang menantang. Cuman saya bilang begini, kalau kita mau menampilkan sesuatu di media, pastikan bahan kita bagus. Kenapa tanggal segini saya mau terima undangan Bapak? Karena rapor dari BPS sudah keluar, Pak. Makanya saya berani datang. Oke. Kalau rapor saya belum terima dari BPS, saya nggak berani datang, Pak. Takut dikulik Hah? arena. Lulus kurang 0,1, Pak. 0,1. Jadi target saya pertumbuhan ekonomi 5,3, dapatnya 5,29. Ya, not much difference. Iya. Not much difference. Gitu. Kalau orang sains kan melihatnya significantly difference apa enggak. Ya. Kalau enggak kita anggap sama. Kemudian gini rasio turun 0,4 ke 0,42. Trajektorinya kayaknya bener nih. Kalau dalam 5 tahun setiap tahun kita turunkan 0,02, maka di akhir tahun 2029, di tahun 2030 bulan Januari, then we can see 0.36. Itu sudah di bawah rata-rata nasional. Gitu. Itu hal-hal seperti itu yang saya selalu bilang sama teman-teman media, sebelum kita mengekspos diri kita, pastikan apa yang kita sampaikan ini nggak keropos. Mesti ada isinya dulu. Nah, nunggu isinya ini yang kadang-kadang bikin orang nggak sabar. Nah, itu sebabnya teman-teman seperjuangan saya itu mengatakan, ini wali kota kok kuat banget sih digebukin.
Kuncinya satu, biar kuat jadi samsak. Apapun yang kita lakukan tidak melanggar hukum. Jadi kalau ada orang yang bilang formalitas banget sih Han, betul sekali. Formalitas dan administratif itu diperlukan agar apa? Kita tidak terjebak dalam pelanggaran hukum. Itu yang sering terjadi, Pak. Enakan jadi wali kota atau anggota DPR? Akan jadi murid Bapak aja, Pak. Anggota DPR itu pertanggungjawabannya tidak pernah individual, Pak. Selalu kolektif kolegial. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, jangan ngomong apa-apa, komentar apapun sebelum disuruh oleh pimpinan partai. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Jadi sebelum kita ngomong, kita konfirmasi dulu ke pimpinan fraksi. Itulah gunanya fraksi. Dalam setiap komisi itu ada struktur-struktur tertentu. Termasuk rapat-rapat rutin, rapat RDP segala macam juga begitu. Ya sama, Pak. Dalam struktur komisi ada strukturnya. Pimpinan komisi itu 5 fraksi yang memimpin. Kemudian di bawahnya itu ada setiap namanya kelompok fraksi. Nah, setiap kelompok fraksi ada ketuanya. Saya ini anggota biasa, itu level terbawah. Jadi kalau saya mau ngomong sesuatu, saya ngomong dulu ke ketua kelompok fraksi. Ketua, saya mau menyerang Menteri A, boleh nggak? Kayaknya seru. Angle-nya apa? Angle-nya dia untuk kesejahteraan rakyatnya nggak bener nih, nggak jelas. Oke, boleh. Bentar ya, saya tanya dulu sama ketua komisi. Ketua komisi, kita mau menyerang si Menteri A untuk urusan ini. Waduh, jangan yang itu deh. Komisi lagi pengen ngejar yang B nih. Oh gitu ya? Iya. Kan kita udah sepakat. Iya ya, oke. Maka dia balik ke saya. Pak anggota, sorry ya, lu jangan ngomong, diam aja. Wah, saya nggak tahan. Daripada kelepasan ngomong, mendingan nggak usah datang rapat. Ya udah, saya nggak datang rapat, Pak. Oh begitu ya rumusnya ya? Iya, Pak. Apalagi ngomong di paripurna. Kalau ngomong di paripurna itu harus dapat pesan dan tugas khusus dari ketua umum partai. Itu semua partai begitu? Semua partai begitu. Sebetulnya secara legal boleh kita ngomong sendiri, tapi konsekuensinya berat sekali. Apa konsekuensinya? Apa yang memicu terjadi kerusuhan tanggal 28 dan 29 Agustus? Karena ada beberapa teman-teman kita ngomongnya sembarangan. Sembarangan. Dan melukai perasaan orang. Tahu? Seperti ketika saya bicara di paripurna itu, saya dapat tugas loh dari fraksi. Ya. Pak Farhan nanti pada saat paripurna ya ngomongnya begini ya, ini yang disampaikan, oke siap. Udah skrip loh Pak, gak boleh kita ngomong sembarangan Pak. Karena waktu kita cuma 3 menit maksimum. Setelah itu kita cek siapa pimpinan DPR-nya, saya menghadap dulu kepada pimpinan sidangnya. Pimpinan sidang, saya mau ngomong ini. Oke boleh. Kamu ngomong setelah Menteri Keuangan ya? Oke, siap. Begitu Menteri Keuangan ngomong, saya pencet tombol untuk interupsi. Masuk ke dalam sistem. Itu karena sudah koalisi atau karena apa? Emang sistemnya begitu, Pak. It works like that. Nggak boleh ada anggota DPR yang melakukan pertanggungjawaban pribadi. Karena kita ini mewakili partai yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau ditanya, Han, kamu tuh wakil rakyat? Iya. Rakyat yang mana? Yang memilih saya dan memilih partai saya. Itu sebabnya di dapil yang kita belain itu kantong pemilih. Itu kita belain. Begitu ada kantong pemilih, misalkan Farhan sama Pak Renlat nih satu dapil ya, kantong pemilih saya kasih berbagai bantuan subsidi tuh. Bapak nggak pintar cari subsidi Pak, pemilih Bapak nggak sengsara nih. Terus dia bilang, Farhan bagi dong. Enggak, lu milih dia bukan milih gue, bodo amat gitu. Oh gitu. Boleh, kalau di Inggris tuh ada prakteknya seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang rakyat merasa tidak diperlakukan dengan adil, dia datang ke kantor representasi, ditanya dia, lu milih siapa kemarin? Saya milih Pak Renlat. Oke, silakan ke kantor Pak Renlat. Gitu. Itu sistem parlemen seperti itu sih praktek di seluruh dunia itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, beda dengan eksekutif. Saya hanya mendapatkan 46% suara seluruh kota Bandung. Artinya ada 54% yang nggak pilih saya kan? Iya, betul. Tetap saya mesti harus urusin, Pak. Nggak bisa saya cuekin yang 54%. Harus saya urusin. Walaupun yang 46% akan bilang, Pak, kan mereka nggak pilih Bapak, kenapa diurusin? Problemnya tuh orang KTP-nya Bandung. See, that's the different ya. Ada juga, ini bukan saya ngomong sih, waktu itu Mas Panji bilang ya, ini orang Jawa Barat, Bandung nih seneng banget sama yang artis. Yes, gitu. Saya bersyukur orang Bandung bukan Yusril Isra Mahendra. Karena menurut Pak Yusril, pilkada itu rusak karena artis maju pilkada. Jadi yang menangnya artis-artis yang tidak berkompeten. Begitu kata Pak Yusril. Oh. Tapi apa yang disampaikan sama Panji sih sah-sah aja. Sahrul Gunawan, Dede Yusuf, Deddy Mizwar, saya. Ini yang jadi eksekutif nih. Belum JJ Ricci. Belum lagi Ramzi di Cianjur. Terus Ali Syakib di Kabupaten Bandung. Belum anggota DPR-nya. Belum anggota DPR-nya, artisnya banyak banget. Ada Denny Cagur. Ya, ada Niko Siahaan. Dede Yusuf lagi. Ya. Terus Rike Diah Pitaloka, Mulan Jamila, banyak. Bahkan anggota DPD dengan suara perolehan terbesar di Jawa Barat adalah Komeng. Jawa Barat dia ya? Jawa Barat. Jawa Barat, iya. Iya lagi. Satu daerah tempat orang, iya lagi. Ya, tapi itu resiko dari popular vote. Nah, ini yang memang sering menjadi perdebatan di antara kita-kita nih yang masuk pemerintahan. Kita mau tetap mengandalkan popularitas dan populisme, atau kita mau kerja beneran? Tapi kalau mau kerja beneran harus punya ilmu kan? Betul, Pak. Jadi, sering sekali kita melakukan sebuah keputusan itu, kan lebih reaktif sebetulnya. Cuman pertanyaannya adalah, apakah reaksi kita itu sesuai dengan data yang ada apa enggak? Nah, maka pengelolaan data menjadi penting.
Data Lacer yang saya sebut tadi itu terdengar indah ya. Teman-teman kerja keras Pak ngumpulin datanya. Tapi tahun ini saya challenge, kita cek ke BPS. Apakah metode kita ini sahih nggak secara ilmu politik? Gitu. Wah, teman-teman pada nggak suka Pak. Kenapa? Kan itu punya metode sendiri. Nggak bisa, saya bilang gitu. Kita mesti tahu bedanya apa, sehingga kita tahu nih deviasinya di mana. Iya, harus paling nggak ngerti statistik, baca angka. Betul. Ya, kalau nggak bagaimana mau memperbaiki keadaan kalau nggak Iya. bisa baca angka. Kalau kita mengakui bahwa ada Gini rasio 0,42%, maka si data LCRW ini harus bisa menunjukkan titik-titik mana saja yang bisa kita jadikan sebagai akupuncture point sehingga bisa menurunkan Gini rasio. Kuncinya pendidikan supaya mereka bisa naik kelas. Betul sekali Pendidikan Pak. Walaupun kesehatan. angka pendidikan di Kota Bandung lumayan. Lama pendidikan 14 tahun 3 bulan. Jadi harapannya setiap anak di Kota Bandung itu dia akan punya kesempatan sampai hampir lulus D3. Hal-hal ini yang kemudian membuat saya berkeyakinan yang mesti kita beresin itu infrastruktur bawahnya. Tapi juga. yang banyak kan juga datang ke Bandung kan kalau ngomong pendidikan kan banyak orang luar Bandung. Nah ini yang menarik Pak. Kan ada data juga tuh. Ada berapa banyak kos-kosan dan kontrakan di setiap RW. Kita punya datanya Bos. Nah, saya Karena bikin Bandung kota pendidikan, ada Betul. ITB, ada Unpar, Yes. ada Unpad, UPI. Wah, banyak sekali Banyak. kampus terkenal ya. Dari situ saya bisa memperkirakan ada sekitar 100 sampai 120 ribu orang di luar warga Bandung yang kos-kosan. Dan itu kaum produktif semuanya. Produktif semuanya. Maka saya berpikir ketika saya membaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah populasi warga usia produktif. Maka saya bilang ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, bikin program dong. Apa? Insentif kerja dan kuliah di Bandung, langsung dapat KTP Bandung. Karena dengan demikian, Statistik berubah. daripada saya nerima bayi, susah Pak gedeinnya Pak. Mending terima udah jadi. Udah jadi berpendidikan pula. Betul. Terus mereka kan bertanya, untungnya apa saya punya KTP Bandung? Dengan Anda punya KTP Bandung, maka kalau Anda mau beli nyicil motor, nyicil mobil, Gampang. nggak perlu datang kembali ke kampung Anda bisa di sini atau minjem KTP orang lain, Anda bisa dapat. Kalaupun Anda kemudian memulai sebuah usaha dan mau menggunakan cicilan dari bank, maka KTP Anda sudah KTP Bandung. Ini yang lagi kita tawarkan bersama-sama. Nah, beberapa layanan juga kita bikin, Pak, khususnya Dukcapil. Dukcapil itu kan mencatatkan tentang kependudukan dari lahir sampai meninggal, dari kawin sampai cerai. Maka yang kami lakukan adalah akte kelahiran semua udah gratis ya, itu udah nggak aneh. Pokoknya semua rumah sakit, kalau sampai ada yang bilang saya bayar 250.000 untuk dapat akte kelahiran melahirkan di rumah sakit tertentu, maka rumah sakit itu akan saya kenakan sanksi yang sangat berat. Jadi yang lahir brojol langsung dapat, nggak boleh nggak. Kemudian yang meninggal, begitu dia meninggal, maka tugas kelurahan harus datang, menyatakan belasungkawa, bawa surat dari Pemkot, Pemkot ikut berduka, silahkan diterima. Mana KTP dan dokumen-dokumennya, di tahlilan hari ketiga surat kematian harus sudah jadi. Sehingga bisa digunakan, tidak perlu ahli waris cari ke sini, pindah Betul. ke sini, lapor Nggak sini. perlu. Ya urusan bank, urusan segala macam. Ancaman saya ke para lurah apa? Pak Lurah, Bu Lurah, kalau sampai hari ke-7 surat kematian nggak jadi, yang meninggal datang ke rumah Bapak. Kita surat kematian. Nah itu lagi kita bangun, ya. Termasuk surat nikah Pak. Begitu Anda nikah, tapi harus di KUA ya. Kalau yang non-muslim? Oh, kalau non-muslim lebih enak lagi Pak. Kan catatan sipil langsung Catatan jadi sipil. Pak. Langsung jadi, surat nikahnya langsung jadi. Jadi kalau untuk yang muslim khususnya, begitu Anda menikah di KUA, begitu ijab kabul, jam kerja hari kerja ya, maka kartu keluarga langsung jadi. Secepat itu. Secepat itu. Karena memang dengan teknologi yang ada bisa secepat itu. Ada kawin, ada cerai. Di pengadilan agama, begitu inkrah, setuju, tidak akan ada gugatan lagi, Anda tunggu 2 jam, maka kartu keluarga Anda sudah split. Begitulah Pak, Ya. bagaimana kota Bandung ini dibangun sedemikian rupa untuk mengembalikan tata kelolanya. Ya. Saya berkeyakinan dalam 2 tahun, ketika tata kelolanya sudah beres semuanya, we can actually do anything. Seberapa susah Pak memimpin kota Bandung? Yang saya tahu kan Om Farhan tuh ya di TV gitu ya, fun, Sunda suka bercanda gitu. Oh, Sunda suka bercanda ya? Oke, setuju. Nah, di salah satu berita waktu itu saya ngeliat Om Farhan marah banget waktu itu soal pembongkaran ya kalau Iya, nggak iya. salah. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Iya nu ngarusak kota teh nu kieu ye. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh ye. Ngotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkeun. Ngerti tuh?
Itu Bisa marah juga. Nggak tahan, Pak. Oh, kata. Nggak tahan. Tapi itu marahnya pakai strategi, jangan marah sembarangan marah ya. oh, Jadi ada sebuah tahan waktu itu namanya Palaguna. Palaguna ini tepat ada di tengah kota di alun-alun, hanya beberapa meter dari rumah dinas wali kota. Nah, Palaguna ini milik sebetulnya salah satu BUMD. Kosong, bertahun-tahun kosong. Nggak jelas siapa yang dikelolanya. Tiba-tiba masuklah rombongan sirkus liar. Mereka jual tiket tapi nggak bayar pajak, sampahnya nggak diurusin, apa segala macam. Marahlah saya. Saya datang, saya usir semuanya. Cuman nggak usir sembarangan usir, Pak. Ada 3 hal yang mereka langgar. 1, nggak ada izin. Kalau begitu nggak ada izin, mereka, saya urusin izinnya Pak, kan bisa begitu. 2, mereka nggak bayar retribusi parkir dan retribusi tiket masuk. Kan bayar sirkus-sirkus itu bayar, itu mereka nggak bayar. Mereka bilang, saya akan bayar Pak, beneran Pak ini Pak, gitu. Tapi yang ketiga nih mereka nggak bisa sangkal. Tindakan mereka itu membuat satu situs cagar budaya terancam rusak. Itu pelanggaran undang-undang Pak. Jadi mau apapun kau minta, kau mau bayar, mau apa enggak, keluar, usir semuanya. Gitu. iya, sampai suaranya agak serak-serak Wah, gitu. itu lagi batuk bos. Kalau Bandung Zoo bukan di wilayah Bandung Zoo wilayah kota Bandung, Pak. wilayah Kalau juga. Bandung Zoo itu akhirnya kita putuskan begini. Karena pengelolaannya terjadi bentrok terus, maka pemerintah mengambil alih. Pemerintahnya mesti pemerintah pusat. bentrok tuh antar siapa dengan siapa? Mereka sendiri. Pengurus yayasan, Pak. Oh, Biasalah biasalah internal, itu. ya. Itu khas banget. Pemerintah menolak untuk berpihak karena itu urusan internal. Kita nggak mau ikut campur. Iya. Nah, ketika mereka bentrok dan nggak mau damai juga, maka saya ajak pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan datang dengan undang-undang konservasi, Pak. Di undang-undang konservasi itu clear dinyatakan bahwa satwa langka dan dilindungi milik negara, pemerintah pusat. Ada itu badannya. Nah, unfortunately, Kota Bandung itu hanya punya lahan, tapi tidak punya dinas kehutanan. So we don't have the expertise. Siapa yang punya dinas kehutanan? Provinsi. Maka saya mengundang provinsi untuk mengelola. Jadi kita bertiga nih keroyokan sekarang. Kebun binatang untuk sementara kita kelola dulu. Kemudian kita tanya pada Kejaksaan Tinggi, siapa yang berhak menurut legal opinion dari Kejaksaan Tinggi untuk running si kebun binatang. Mereka bilang di legal opinionnya harus ditunjuk pihak ketiga dengan kerjasama pemanfaatan. Maka kami, kota, provinsi, dan pusat harus membuat sebuah tim seleksi yang akan menentukan konsep, Semacam syarat-syarat, tender dan lah lain-lain. itu ya. Betul. Nah, tender ini ada 2 syarat yang tidak boleh ditawar. Yaitu 1, pegawai yang lama nggak boleh diganti karena mereka ini para ahli binatang yang sudah lebih dari 20 tahun bekerja di situ. oke. Yang kedua, warisan sejarah dari keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah membangun dan berkarya di Taman Sari tidak boleh digusur, harus tetap masuk di dalam. Itu yang akhirnya bikin ribut. Nah, tapi sekarang sih udah tugas kita agak berat nih. Akhir April semua harus dibuat keputusannya. Silakan Pak dilanjut. Ya. Saya mau Siap ya, lanjut. makasih ya. Menyelesaikan ini semua tentu banyak tantangannya. Ya. Ketika baru mulai, nggak lama kemudian wakil wali kota ditangkap. Ada kasus KPK. Itu kan tentu sebuah signal yang tidak baik. Dan apa yang harus dilakukan? Tentu sebagai wali kota perlu menjaga. Apa strategi mencegah korupsi di Pemkot Bandung ini? Kuncinya adalah pengawasan. Seperti saya sampaikan tadi sebelum kita take, kelemahan saya adalah dalam melakukan pengawasan. Nah, controlling saya ini lemah sekali. Saya lebih sering memberikan space terlalu besar kepada orang yang saya percaya. Silahkan ini space-nya, yuk silahkan diolah. Kata diolah ini kemudian malah disalahgunakan. Tim sukses bisa juga kan, bandel kan kadang-kadang kan. Kan mereka bilang bisa mengatakan di mana-mana nih saya ketemu. Ini kan gue udah jadiin. Setelah itu gue minta upah dong. Kan berpikirnya begitu. Iya. Ya, ini pelajaran penting nih bagi Iya, tim sukses. sering ya. sekali tim sukses itu dan terjadi pada tim saya juga, dikumpulkanlah para pengusaha dan para kepala dinas bilang begini, kita udah habis banyak nih, tugas kalian sekarang balikin. Wah, itu salah besar Pak, itu salah besar. Itu yang membuat akhirnya semua orang berpikir, ya udah, yang paling penting dia minta dibalikin. Berarti Kita yang cari minta kerjaan. wali kota nih, gitu kan pikiran Yes. orang. Yes. Dan biasanya banyak pengusaha itu kan they wanna secure their place and contract. Maka mereka tidak keberanian untuk bilang, Pak, ini buat operasional Bapak, Pak. Tolong diamankan pekerjaan yang di dinas itu ya, Pak. Padahal itu konsekuensinya berat sekali, Pak. Ini bukan masalah hukum ya. Cara hitung-hitungan aja. Kalau saya terima Rp1, yang namanya ijon itu, seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Kalau saya terima Rp1, saya harus memberikan pekerjaan minimal nih 10 kali lipat. Nilainya harus 10 kali lipat. Jadi kalau saya menerima 1 miliar, saya mesti siapin proyek senilai 10 miliar.
Itu berat sekali, Pak. Iya, Karena yang mau proyek itu kan nggak cuma satu orang. Ada beberapa orang lain juga. Kalau Ciamplas, Cihamplas, itu kan oke. dulu tempat yang rame, kalau kita lihat itu macet, sekarang sepi. Apa yang membuat sempat jadi rame juga Ciamplas itu? Jadi waktu saya bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi bilang, udahlah kalau emang nggak bisa diurus, dibuang aja itu. Gitu ratakan. loh. Diratakan. Karena memang waktu tahun 2025 saya menjadi Wali kota. itu nggak terurus, Pak. Yang paling berbahaya adalah si jalan Skywalk ini kan nyambung ke toko-toko tertentu, Iya. terus ada pohon-pohon. Itu jadi tempatnya bajing luncat, maling ke toko-toko itu, Pak. Oh. Atau tempat anak-anak mabuk-mabukan, atau tempat sembunyi, karena transaksi. sepi. Betul, tempat transaksi mesum dan lain-lain. Iya, ya, ada beberapa berita tuh saya baca. Betul, maka saya bilang ke Pak Gub, sebelum saya bongkar, saya permintaan Bapak, saya akan amankan dulu. Si tempatnya dulu. Tempatnya saya kasih patroli Satpol PP 24 jam. 3 kali saya datang ke sana, baru tuh bener 24 jam. Kenapa nggak langsung dibongkar? BMD, Pak, barang milik daerah. Anda tidak boleh bongkar sembarangan. Saya harus dapat persetujuan dari banyak orang. Sekarang ini pendampingan dari Kejaksaan Negeri, Tapi Kang Deddy kan sukses bongkar di puncak itu, tempat wisata, walaupun itu punya juga swasta, Pak. punya swasta. Punya swasta. Oh, punya swasta, bukan dengan BUMD, bukan? Iya, BUMD kan aset terpisah, Pak. Kalau ini punya Pemda. Ini punya Pemkot. Problemnya satu, waktu Pemkot bikin itu, kualifikasinya nggak jelas. Apakah ini jembatan, apakah ini bangunan, atau ini jalan. Itu udah berapa tahun nih? 2017. Belum lama tuh berarti. Iya, udah mau 10 tahun. Sehingga IMB-nya nggak ada. Sehingga kami sekarang ini tidak mau mengeluarkan sertifikat layak fungsi. Wah, itu stuck in the middle. Waduh, everything stuck, Pak. Akibatnya ketika kita jalan kaki di bawah jalan Cihamplas itu, yang tadinya kita bisa merasakan the majesty of all the big trees gitu, hilang. Hilang. Yang ada rasanya jadi di bawah kolong jembatan. Iya, kan? nggak indah lagi. Saya bersedia untuk membongkarnya, Iya. tapi saya tidak mau juga melanggar hukum. Saya datang ke Kejaksaan Negeri, saya datang ke Korsubgah KPK, Ya. maka mereka menyarankan kaji dulu jangan sampai pembongkaran ini menimbulkan kerugian negara. Saya minta yang tertulis nanti. Mudah-mudahan bulan ini keluar, kalau emang mereka memperbolehkan saya akan bongkar. Tapi ini kan dilema juga ya, tertulis pun. Ya ada yang minta pendapat dari Jamdatun, Ya, tersangka juga. mungkin, saya nggak tahu persis siapa ya. Mungkin yang paling penting adalah jangan sampai pada saat terjadi transaksi-transaksi tersebut ada hal-hal lain yang disembunyikan. Kan itu pembongkaran mesti pakai lelang juga, Pak. Dan kalau ada lelang, pasti ada favoritisme. Dan yang bahaya. Saya juga baru tahu, dikasih tahu sama teman-teman di KPK bahwa tidak hanya manipulasi, tidak hanya markup, tidak hanya gratifikasi, tetapi ijon pun bisa kena. Termasuk kan yang terakhir tuh di Kabupaten, kalau ijon tuh kan Kabupaten Bekasi. Ya. Kalau Kabupaten Pekalongan itu konflik of interest. Konflik of interest. dia Kena punya perusahaan juga. sendiri. Ya, ya. Gitu. Jadi memang harus clear aja lah. Ya, ya. Silahkan aja lelang, kita akan buka lelangnya. Nah, mudah-mudahan ini jalan. Apa PR yang masih tersisa, yang masih diinginkan? Ini kan baru setahun ya, PR-nya masih 4 tahun Penerangan lagi. jalan umum, Pak. Penerangan jalan umum di Kota Bandung ini sangat buruk pengelolaannya. Jadi beberapa malam yang lalu saya keluar patroli malam-malam ya, saya marah sekali. Karena kok kota saya gelap gulita. Padahal lampunya ada. Ada yang tutup pohon, ada yang mati total. ada yang mati gitu. total. Nah, ini yang sedang saya beresin. Saya sedang mencari sebuah bisnis model yang lebih dari sekedar pengadaan. Karena kalau sampai hanya mengandalkan pengadaan, ujung-ujungnya yang penting keisi aja dulu. Pertanyaannya, can we manage that? Kita kan setiap tahun itu, Pak, bayar listrik untuk PJU dan kepentingan Pemkot itu 90 miliar setahun ke PLN. Sementara PLN itu mengembalikan uang pajak barang tertentu listrik, namanya itulah gitu, pajak barang tertentu listrik ini lumayan, Pak, hampir 300 miliar. Nah, sisanya harus kita bisa manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk PJU dan lain-lain. Nah, itulah kira-kira yang mau kita bangun, sehingga nanti saya berharap, mungkin saya akan belajar dari Kota Madiun contohnya, Kota Semarang, Makassar, yang mana mereka memanfaatkan, ada yang memanfaatkan KPBU, ada yang memanfaat KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada yang memanfaatkan managed service. Jadi kita nggak beli lampunya, nyewa doang lampunya. Terus berbagai macam, ada yang pakai AI, ada yang segala macam. Nah, insya Allah 2026 ini selesai kajiannya, 2027 lampu-lampu itu udah nyala. Ada sempat beberapa perdebatan bahwa di jalan-jalan ruas milik nasional semuanya harus diurus sama Menteri PU. Maka saya ketemu sama Menteri PU, saya minta izin, Pak, boleh nggak saya pasangin lampu? Jawaban Pak Menteri PU lucu sekali. Lah,
itu kan emang urusan kamu, bukan urusan saya. Oh siap, saya bilang gitu. Nah, tapi ruas jalan pemerintah pusat dan provinsi di Kota Bandung itu hanya 10% dari total semua ruas jalan. Sisanya punya Pemkot. Terakhir, Anda datang ke sini tidak bawa tim apa-apa, tim kamera, tim apa? Karena saya lihat di sini sudah banyak kamera, jadi kita perlu kamera lagi. Saya menjemput aja ntar ya. Saya tidak membiasakan diri, Pak, untuk dapat punya entourage gitu. Karena ini bukan pekerjaan rutin, ini bukan pekerjaan resmi. Ini kita kan janjian sebagai temen dong, datang ngobrol. Ya, karena ini perjalanan bukan perjalanan dinas. Nah, jadi saya nggak pakai entourage. Jadi kalau perjalanan dinas pakai ya? Baru full entourage, Pak. Dan sampai hari ini saya belum berani minta izin ke luar negeri. Nggak kebayang entourage-nya harus sebanyak apa soalnya. Baik, terima kasih banyak Om Farhan. Sama-sama, Pak. Ya, enak panggil Om Farhan ini ya. Makasih, Terima Prof. kasih banyak, didoakan sukses dan seperti biasa pemimpin itu punya style dan saya kira buat seorang yang latar belakangnya sudah di dunia televisi pada masa itu di era kejayaan televisi, orang radio pula, orang yang berpendidikan, pernah jadi mahasiswa saya walaupun sebentar. Ya walaupun tidak dapat ijazah tapi dapat pengetahuannya Banyak. mudah-mudahan ya. Ya. Dan tentu saja saya mendoakan agar lahir pemimpin-pemimpin dengan ciri khasnya masing-masing dan tentu saja mensejahterakan. Bukan yang sekedar tampil di permukaan, tapi kemudian masyarakatnya, rakyatnya hidup tetap dengan cara yang sama. Tadi disampaikan juga biasanya pemimpin itu senang dengan apa? Dengan memberikan bansos saja sudah selesai persoalannya. Bukan itu, saya kira persoalan yang harus diatasi. Stay relevant.